salam sehat ya. Ini adalah rebalancing FTSE yang keempat, mungkin the last one atau the last the end ya. Tergantung melihat hari Senin besok. Di sini ya, Asia Pasifik X Japan Jumat 17 Maret 2023 ini fokus ke gap up dan ke gap down ya. Tapi sebelumnya ada data-data yang perlu diketahui, yaitu mungkin net buy asing atau net sell asing, valuasi ya, dan yang lain-lain yang dipandang perlu. Nah, kita langsung ke ya. Nah, sini ya. Indeks kemarin ditutup di zona hijau, yaitu plus 1,71% ya. Jadi cukup ya fantastis. Tetapi ya toh sebelumnya minus 2%, jadi semacam technical rebound ya, tergantung news-news yang berhubungan dengan Bank Silicon Valley dan Bank Credit Suisse ya. Itu jadi indeks selama seminggu ya, ini hijau ini ya, termasuk anomali ya. Betulnya beritanya sangat buruk, yaitu dengan adanya Bank Silicon Valley yang bangkrut, terus disusul dengan 2 bank yang lain, tapi kita masih bertahan hijau. Tapi hari berikutnya kita digorok nih, dikasih hati 0,3%, besoknya minus 2% lebih ya. Nah, itulah namanya market ya, dimana bandar menyesuaikan diri dengan keadaan global ya. Dia juga orang pintar, jadi kapan dia naikin harga, kapan dia turunin harga, kapan dia menyesuaikan harga atau adjust harga dengan keadaan global di Amerika misalnya, atau dengan keadaan regional misalnya surplus neraca perdagangan atau inflasi yang sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Itu komposit hari Jumat kemarin tanggal 17. Kemudian kita ingin lihat valuasinya. Valuasinya sangat drastis naiknya karena dibarengi dengan 2 rebalancing sekaligus, yaitu rebalancing FTSE dan rebalancing Movis, indeks Movis ya. Dimana valuasi 17,8 triliun ya, dimana sehari sebelumnya ya itu ya 9,7 triliun, itu pun termasuk cukup tinggi ya, atau di atas rata-rata. Jadi valuasi naik 2 kali lipat karena ada rebalancing yang berbarengan antara FTSE dan Movis. Kemudian ya ini ya, jadi bursa kemarin di gap up 0,51% ya, sempat tembus support sedikit ya, jadi anggaplah enggak lah, sama-sama 0,5 ya, dan high-nya di 1,79, close di 1,71%. Nah, kita ingin lihat net buy asing ya, atau net sell ya, tapi kebetulan di sini net buy, yaitu 964 miliar surplus
atau net B asing ya. Jadi cukup mengembirakan. Mudah-mudahan besok Senin kondusif karena asing kemarin hari Jumat net buy dengan valuasi kenaikan yang cukup fantastis, yaitu 17 triliun ya, 17 triliun 17 triliun valuasi bursa kita kemarin. Nah, kita ingin lihat keadaan Edo ya, yaitu plus 1,1% ya, 1,1% plus. Sedangkan ya, kemudian ya, di net B asing kita langsung ke data aja, data di Excel. Nah ini, jadi saham GoTo ya, kemarin di gap up 2,7%. Nah, saham GoTo ini yang di add di big cap ya, di FTSE, dia di gap up. MDKA juga di gap up, tapi kebetulan kurang dari 2%, jadi tidak termasuk dalam daftar ini ya. Karena kalau dimasukin semua ya kebanyakan malah bikin bingung kita juga. Kita pakai yang gap up lebih dari 2%, lebih atau sama dengan 2%, dan kurang dari atau lebih dari minus atau kurang atau sama dengan 2%. Nah, ketemu ini. Nah, ITMG di gap up 1,49%, PTBA sama, MTEL sama, sama 4,8%, UNTL 3,7%, PRMS 2,7%, GoTo 2,7%, MDEC 2,2%, Saratoga 2%. Ya. Di sini peran asing ya sebetulnya, tapi nggak ada di sini ya, nggak ada datanya. Peran asing sangat dominan di saham-saham big cap LQ45. Nah, konsentrasi kita ke saham-saham yang berakhir minus, maksudnya di gap down, yaitu Excel 3% minus, MNCN 2,6% minus, Buka 2,5% minus, PSKT 2,5% minus, KMSP 2,2% minus, SMA 2,2% minus. Nah, kita fokusin ke sini dan kita buy ya, cari celah buy-nya. Ingat rumusnya bahwa di gap down 3%, nah, besoknya juga akan naik 3% lebih. Terus MNC ya diharapkan besok plus 2,6% kalau bisa lebih. Ya, dan seterusnya. Gap up dan gap down, dan valuasi didominasi oleh GoTo ya. Tadi GoTo ya, di sini valuasinya sampai 3,7 triliun ya. Kemudian MDKA ya, bisa lihat di sini ya. GoTo
Nah, ini valuasinya mengalahkan valuasi di bulan apa ya, Maret. Coba Maret, mana Maret? Nggak ada ya Maret. Oh, Februari, awal Februari. Nah, ini Februari. Februari kecil ya. Ini tanggal 1 November, 13 Desember, pantulan ini ya. Nah, ini intinya GoTo valuasinya meningkat sangat drastis ya, ini perusahaan rintisan startup ya. Kemudian MDKA, nah ini juga ya, valuasinya berapa ini ya, coba saya cek di order book. Ada MDKA ya, valuasinya 2 triliun. Jadi kemarin di gap up, coba di gap up walaupun nggak banyak. Nah, ini ya, ada 1, 2, 3 tick ya, dari 60, 70, 80, 70, 80 ya, 3 tick 90 ya, 70, 80, 90, 3 tick itu ya. Jadi kita amatin saham besok ini dengan rumus yang ada. Di gap down sekian, gap up ya harus sekian. Kita manfaatkan peluang itu. Saya kira cukup ya, atau ada yang lain? Coba cek di PowerPoint. Oh ya, ini ya, sini di sesi pertama bursa ditutup di valuasi 4,6 triliun ya. Kemudian closing ya, pre-closing, jadi sebelum tutup itu 8,2 triliun ya. Jadi ya cukup lumayan sih sebetulnya, udah standar valuasi rata-rata bursa. Karena ada event FTSE dan Movis, asing langsung borong atau ya asing buy maupun sell ya. Karena rebalancing, dia harus menyesuaikan porto di di lembaganya, di manajemen investasinya, yaitu 17 triliun. Jadi meningkat 2 kali lipat lebih bahkan dibanding sebelumnya yang cuma 8,2 triliun. Sedangkan juga ada net buy asing. Itu gambarannya. Kemudian ini ya, MDKA nggak ada ya, MDKA ya. MDKA warna yang nggak ada ya. Ini berapa persen MDKA? Oh, gap ini ya. Oh ya, gapnya memang kita pilih 2. Sedangkan untuk yang kelas 3 dan 4 itu gap up di NFCX, DMMX, ini Kresna Group ya, Bank, UNSP, SMS.
CMRY itu 2,8%, Raja 4,3% di Gapdon. Nah, kita konsentrasinya ke yang kelas 1 dan 2, yang LQ45 dan IDX 80. Nah, ini MDKA ya, di gap up 0,8% ya, dikit ya, 1 titik paling, atau gimana itu ya, nah, nggak tahu. Terus GoTo, ESA ini asing masuk, ESA ini ya asing masuk, GoTo juga asing masuk, Harum ya, yang volumenya besar ya, PT, EBM ya, ini besar semua karena emang saham-saham big cap dan udah terjaring ya. Kemarin dapat di Astra, tapi Astra ini minus 1,3% di Gapdon. Harusnya besok minus plus 1,3% paling enggak menyentuh ya. Buka 2,5% ya. Nah, coba kita lihat order book ya, coba order book. Oh, Excel ya, Excel ini masih masuk LQ45 Excel ya. SMA masih, SMA, Excel ya, lainnya kecil. Astra nggak ada, ini apa ini? Oh, ini LQ15 ya, LQ15 yaitu LQ45 dikurangi IDX 30, 45 kurangi 30, 15, yaitu ini saham yang kemungkinan besar terbuang ke IDX 80 atau berpeluang di del dari LQ45 kalau tidak memperbaiki likuiditasnya di pasar ya. Iya, terus ini LQ35 ya. Jadi gudang IDX 80 dikurangi LQ45 ketemu 35, yaitu ini MTEL ya. Kita tidak ke sini. Nah, udah ya udah, karena IDX 80 udah dibikin gap up dan gap down nya ya. Tinggal order book. Ada nggak order book di Excel nya ya? Kita cek order book satu persatu dari Excel. Nah, order booknya lumayan ya. Bid lebih besar daripada over, walaupun dibanding bawahnya kurang gede ya. Terus total bid lebih besar dari total over ya. MNCN ya, tebal juga. Buka
Nah, ini tebal banget, buka. Apakah besok akan naik lagi? Ya. Buka di gap down. Oh, bukan di gap down ya. Buka di gap down minus 2,5%. MNCN di gap down 2,6%. Excel 3% minus ya. Ini buka ini tebal banget bitnya dengan waskita tuh ya, enggak terlalu besar gap overnya, bitnya. Coba HMSP. Nah, ini sangat tebal sekali. HMSP di juga ya, HMSP di tebal banget valuasinya, bitnya ya. SCMA ya, lumayan tebal, tapi di bawah sama bawahnya nggak begitu ya. Coba HMSP sangat tebal ya, bawahnya juga tebal, bahkan jauh dari bawahnya juga jauh, lagi dari sampingnya. Coba HMSP ya, ESA HMSP paling bagus ya atributnya ya, filling. SCMA lumayan tebal juga. MDEC lumayan tebal. MTEL yang di gap up. Nah, MTEL apa ya? MTEL juga lumayan tebal, tapi yang kelihatan bener HMSP yang di gap down sebesar 2,2% ya. Jadi HMSP yang paling menarik. Buka lumayan menarik ya, itu filling ya, tapi filling jatuh ke HMSP. Excel ya, oke lah Excel. Bisa buka oke juga, buka tebel banget overnya, tapi memang tidak sebagus HMSP. Sama bawahnya jauh, sama sampingnya juga jauh ya. Coba kita buatin apa ya, order book. Excel, terus MNCN, buka WSKT, MSP, SCMA,
SRTG, MDEC, GoTo, BRMS, UNTR, MTEL, PTBA, ITMG. Ya, ini order book di akhir sesi FTSE di the end of the day announcement, ya, akhir daripada pengumuman FTSE sebelum hari Senin besok akan dieksekusi. Ya, saya kira itu cukup ya. Salam sehat.